sebuah desa terpencil di lereng Gunung Wilis, tinggal seorang perempuan bernama Raras. Usianya sekitar 45 tahun. Tubuhnya kurus dan wajahnya tenang seperti orang yang sudah lama berdamai dengan dunia. Sejak kecil, ia dikenal sebagai penerus garis dukun di keluarganya. Ibunya, Nyi Marni, adalah pawang tradisi yang dipercaya menjaga hubungan antara manusia dan roh leluhur desa itu. Raras tidak pernah meminta jalan hidup seperti ini. Namun sebuah peristiwa saat ia berusia 17 tahun mengikatnya tanpa pilihan. Pada malam itu, ibunya mendadak sakit setelah memimpin ritual panen. Suasana rumah mencekam, hanya suara napas berat yang terdengar. Sebelum mengembuskan napas terakhir, Nyi Marni memanggil Raras. Dengan suara parau, ia hanya berucap, "Yang menjagaku akan menjagamu." Setelah itu, matanya tertutup. Selama 3 malam berturut-turut, rumah mereka dihantui suara langkah kaki yang datang dan pergi tanpa wujud. Sejak hari itu, Raras mulai mengalami mimpi yang sama. Ia berjalan di ladang gelap diselimuti kabut dingin. Dari kejauhan muncul sosok perempuan tua berselendang hitam. Lehernya dipenuhi kalung janur kering. Sosok itu tidak bicara, hanya menatap. Penduduk desa percaya makhluk itulah roh penjaga keluarga mereka. Walau tidak pernah menyebut dirinya dukun, orang-orang mulai datang meminta pertolongan. Ada yang membawa bayi panas mendadak. Ada yang kehilangan ternak tanpa sebab. Ada pula yang mengaku diganggu mimpi buruk. Raras jarang bicara banyak. Ia hanya mengusapkan minyak kelapa ke kening mereka, membakar kemenyan, lalu berdoa dalam bahasa yang terdengar asing bahkan di telinganya sendiri. Anehnya, sebagian besar dari mereka sembuh atau terbebas dari gangguan. Raras tinggal bersama adiknya, Sari, seorang janda beranak 1. Mereka menempati rumah kayu tua di tepi desa. Halamannya dikelilingi pohon bambu dan semak belukar. Putri Sari bernama Dira. Usianya 22 tahun. Ia baru pulang dari kota setelah kehilangan pekerjaan. Dira tidak pernah nyaman tinggal di rumah itu. Bukan karena sepi, tapi karena tatapan penduduk yang seolah menganggap keluarga mereka tidak sama dengan yang lain. Suatu sore, seorang lelaki bernama Pak Samin datang tergesa-gesa. Napasnya terputus-putus. Ia mengaku mendengar suara tangisan di kebun belakang rumahnya setiap tengah malam. Tangis itu kadang dekat, kadang jauh, seperti berpindah tempat. Istrinya sampai tidak berani tidur sendiri. Raras hanya mengangguk dan berkata akan melihat besok malam. Pak Samin langsung pulang tanpa banyak bicara, seolah takut jika terlalu lama berada di sana. Malam itu, Raras duduk di beranda. Angin membawa bau tanah basah bercampur wangi kemenyan. Tiba-tiba, daun bambu bergerak meski embusan angin berhenti. Dalam hati, ia tahu sesuatu sedang berubah. Namun ia belum menyadari bahwa perubahan itu akan menyeret keluarganya sendiri. Keesokan paginya, suasana rumah masih sunyi. Embun menempel di daun bambu dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Raras sudah bangun lebih awal. Ia menanak nasi sambil sesekali memperhatikan pintu belakang yang terbuka sedikit. Sari baru keluar dari kamar setelah matahari muncul. Wajahnya pucat seperti kurang tidur. Ia duduk tanpa bicara lalu menuang air dari kendi. "Aku dengar ada yang jalan di belakang rumah tadi malam," ucapnya pelan. Raras tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap lantai sebentar lalu berkata, "Jangan hiraukan dulu sebelum kita tahu apa." Sari mengangguk, meski jelas ketakutan. Dira baru bangun menjelang matahari naik. Rambutnya kusut dan matanya merah. Ia duduk di kursi bambu dekat jendela lalu memijat pelipis. "Semalam aku mimpi aneh," katanya lirih. "Ada perempuan tua berdiri di depan kamar. Rambutnya panjang, tapi wajahnya tidak kelihatan." Raras menoleh perlahan. "Dia bilang sesuatu?" Dira menggeleng. "Tidak, tapi aku merasa seperti dia tahu namaku." Ucapan itu membuat Sari menunduk. Tangannya gemetar kecil. Menjelang siang, Raras pergi ke rumah Pak Samin. Jaraknya tidak terlalu jauh, melewati jalan tanah dan ladang singkong. Rumah itu tampak sepi saat ia tiba, hanya suara ayam dari belakang. Pak Samin menyambut di ambang pintu. Wajahnya lelah, matanya cekung. Ia langsung mengajak Raras ke kebun tanpa basa-basi. Di belakang rumah, tanahnya lembab dan dipenuhi rumput liar. Ada pohon sukun besar yang menaungi sebagian tanah. Pak Samin menunjuk ke arah semak. "Semalam suara itu dari sini,"
Tangisnya seperti perempuan, kadang lirih, kadang keras. Raras berdiri diam beberapa saat. Angin bertiup pelan, membuat daun-daun sukun bergerak seolah ada sesuatu bersembunyi di atasnya. "Tidak ada yang meninggal akhir-akhir ini?" tanya Raras tanpa menoleh. Pak Samin menggeleng. "Tidak ada. Tapi istriku bilang, sebelum suara itu datang, dia lihat bayangan lewat di dapur." Raras mengusap tanah dengan ujung jarinya. Bau lembab bercampur bau amis samar. Ia tidak berkata apa-apa. Hanya menancapkan beberapa batang ilalang ke tanah seperti menandai sesuatu. Sebelum pulang, ia berpesan agar tidak membakar sampah atau menebang apapun di kebun itu dulu. Pak Samin mengangguk cepat, seolah takut menanyakan alasannya. Saat sore menjelang, langit mulai kelabu. Dira duduk di ambang pintu sambil memainkan gelang kayu di tangannya. Pandangannya kosong ke arah jalan tanah. Tiba-tiba ia menoleh ke belakang rumah, seperti mendengar sesuatu. Tapi tidak ada suara selain gesekan daun. Raras baru pulang ketika matahari hampir tenggelam. Bajunya berdebu dan asap kemenyan masih menempel samar di kulitnya. Tanpa banyak bicara, ia masuk ke ruang belakang dan menyalakan dupa. Ruangan itu dipenuhi anyaman bambu, kendi tanah liat shi, serta beberapa kain putih tergantung di dinding. Sari memperhatikan dari jauh. "Kau merasa ada yang mengikuti kita?" tanyanya lirih. Raras tidak langsung menjawab, hanya berkata, "Kalau penjaga mulai bergerak, artinya ada yang menantang atau ada yang memanggil." Sari menelan ludah. "Maksudmu dari luar desa?" Raras menutup matanya sebentar. "Tidak selalu dari luar. Malam kembali turun bersama dingin yang tidak biasa." Malam itu, rumah mereka seolah menahan napas. Angin berhenti di sela bambu dan suara jangkrik hilang entah kemana. Dira tidak bisa tidur. Lampu kamarnya tetap menyala, namun bayangan di dinding terasa bergerak tanpa sebab. Ia berbaring miring, menghadap jendela. Dari sela tirai, terlihat pekarangan yang gelap dan lembab. Saat ia hendak memejamkan mata, terdengar suara ketukan pelan di dinding kayu, tepat di belakang tempat tidurnya. Tuk, tuk, tuk. Awalnya pelan, lalu berhenti begitu saja. Dira menahan napas sambil menatap langit-langit. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya ranting atau tikus. Namun rasa nyeri tiba-tiba muncul di tengkuknya, seperti ada yang mencubit dari dalam kulit. Ia duduk perlahan dan mengusap lehernya. Jemarinya menyentuh sesuatu yang hangat. Saat dilihat, ada noda merah tipis seperti garis digores jari. Pagi harinya, Sari menjerit pelan ketika melihat bekas itu. "Kau jatuh atau kena benda tajam?" tanyanya cemas. Dira menggeleng. "Aku tidak tahu, semalam hanya terasa panas, lalu perih." Raras memperhatikan tanpa bicara. Matanya mengarah ke dinding kamar yang menghitam di sudut bawah, seolah terkena jelaga atau bekas dibakar sesuatu yang kecil. Menjelang siang, seorang ibu bernama Lastri datang bersama anak perempuannya yang masih balita. Anak itu demam tinggi sejak 2 malam lalu. Badannya menggigil meski udara panas. Lastri berkata bahwa anaknya tiba-tiba berbicara dengan seseorang di pojok ruangan setiap malam, padahal tidak ada siapapun di sana. Saat ditanya dengan siapa ia bicara, anak itu hanya menjawab dengan nenek yang duduk di lantai. Raras menatap si anak lama sekali. Bibirnya bergerak pelan, namun tidak terdengar apapun. Setelah itu, ia menyuruh Lastri pulang dan kembali sore hari. Sari yang sedari tadi diam akhirnya bertanya, "Itu gangguan biasa?" Raras menjawab singkat, kalau nenek yang dia lihat duduk, berarti sudah lama berada di sekitar rumah mereka. "Berarti bukan kiriman?" tanya Sari. "Bisa datang sendiri, bisa juga dipanggil," balas Raras tenang. Menjelang sore, Dira duduk di belakang rumah sambil menjemur pakaian. Matahari hampir condong, membuat bayangan pohon bambu tampak miring dan panjang. Ia mendengar suara langkah pelan dari samping rumah. Tidak cepat, tapi jelas. Seperti seseorang berjalan tanpa sengaja menyembunyikan kehadirannya. Ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. Namun pandangannya tiba-tiba terpaku pada tanah dekat pagar bambu. Ada bekas tapak kaki, tapi bentuknya tidak utuh. Jari-jarinya panjang dan rapat, seakan kaki itu bukan milik manusia biasa. Dira mundur perlahan. Napasnya mulai sesak. Saat itu, sesuatu terasa mengawasinya dari balik rumpun semak. Bukan dengan mata, tapi dengan rasa yang menusuk hingga tulang.
Ketika malam turun, suasana berubah lebih dingin dari hari sebelumnya. Raras membakar kemenyan di 3 sudut rumah. Asapnya naik pelan, lalu diam seperti tertahan di atap. Sari menutup semua jendela. Namun suara gemerisik tetap terdengar dari loteng, seperti kain diseret atau benda kayu digeser perlahan. Sebelum tidur, Dira berdiri di depan cermin sambil mengikat rambutnya. Tanpa ia sadari, bayangannya tidak bergerak seirama. Saat ia menoleh ke kanan, pantulan di cermin baru mengikuti setelah jeda yang terlalu lama. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa dirinya bukan lagi satu-satunya yang tinggal dalam tubuhnya. Pagi datang tanpa ayam berkokok. Udara di dalam rumah seperti masih tertahan dari malam sebelumnya. Dira duduk sendirian di dapur, memandangi kendi air tanpa alasan jelas. Kantung matanya menghitam, dan langkahnya terasa lebih berat. Sari memperhatikannya dari ambang pintu. "Kau mimpi buruk lagi?" Dira tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata pelan, "Semalam aku dengar seseorang memanggil namaku dari dalam lemari." Sari merinding seketika. "Lemari kamarmu?" Dira mengangguk. Suaranya seperti datang dari balik kayu. Bukan suara orang, tapi seperti suara yang meniru manusia. Raras masuk sambil membawa ikatan daun sereh. Ia tidak menampakkan keterkejutan, hanya berkata, "Kalau sudah mulai berbicara, berarti dia tahu kemana harus mendekat." Dira ingin bertanya lebih jauh, tapi lidahnya terasa kaku. Wajahnya pucat, dan lehernya kini tampak lebih merah dari sehari sebelumnya, seolah iritasi itu merambat pelan ke bahu. Menjelang siang, Lastri kembali membawa anaknya. Demamnya belum turun, dan malam tadi, anak itu tidak berhenti menangis. Saat Raras mendekat, anak kecil itu tiba-tiba berhenti bergerak. Matanya menatap langit-langit, lalu ia terkekeh tanpa suara. Setelah itu, ia memeluk ibunya erat, seakan tidak ingin ditinggalkan. Raras mengeluarkan kendi tanah liat berisi air yang sudah didoakan sejak subuh. Ia memercikkan sedikit ke ubun-ubun anak itu. Seketika, ruangan terasa lebih dingin. Anak itu menunduk, lalu berbisik lirih, "Dia mau rumah lain, bukan aku." Lastri hampir menjatuhkan anaknya karena kaget. Raras berdiri tanpa ekspresi. "Siapa yang dia lihat di rumahmu?" Lastri menjawab terbata. Aku tidak tanya. Aku takut suaranya ikut menjawab." Setelah mereka pergi, Sari mendekati Raras. "Apa gangguan itu sama dengan yang ada di sekitar kita?" Raras menatap jendela yang terbuka sedikit. "Belum tentu sama, tapi bisa saling menarik." Malamnya, suasana desa jauh lebih sunyi dari biasanya. Angin tidak lewat, dan pepohonan seperti berdiri tanpa nafas. Lampu di ruang depan dibiarkan menyala. Sekitar tengah malam, suara langkah terdengar di atap. Pelan, lambat, dan tidak berpola. Kadang berhenti tepat di atas kamar Dira, lalu berpindah ke lantai depan. Tapi tidak ada daun bambu yang bergerak. Dira terbangun, duduk tegak di tempat tidur. Ia tidak berani memejamkan mata lagi. Telinganya menangkap sesuatu yang jauh lebih dekat dari atap. Ada helaan napas pelan di sudut kamar. Tidak terlihat, tapi terdengar seperti seseorang menunduk sangat dekat ke lantai. Napas itu pendek, namun tertahan, seakan menunggu perhatian. Dira merapatkan punggung ke dinding. Saat ia hendak bersuara memanggil ibunya, terdengar suara berbisik di belakang telinganya. Bukan bahasa manusia, tapi jelas menyebut namanya dengan cara yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Setelah bisikan itu berhenti, ia baru sadar bahwa pintu kamarnya kini terbuka sedikit. Padahal sebelum tidur, ia menguncinya dari dalam. Dan dari celah pintu yang gelap, sesuatu seolah ikut duduk dan diam bersamanya di dalam kamar itu. Pagi itu, langit mendung, tetapi udara terasa lebih panas dari biasanya. Sari menyapu halaman tanpa suara, sesekali menoleh ke jendela kamar Dira. Gadis itu belum keluar sejak subuh. Raras duduk di ruang depan sambil memegang mangkuk berisi air bunga. Pandangannya kosong, tapi wajahnya tegang. Ia seperti mendengar sesuatu yang tidak terdengar oleh orang lain. Tak lama kemudian, Dira muncul. Rambutnya tergerai acak, mata merah, dan kulitnya pucat seolah tidak tidur semalam. Ia berjalan pelan lalu duduk tanpa bicara. Sari mendekat. "Kau demam, wajahmu panas." Dira hanya menggeleng. Ujung bibirnya bergerak, tapi tidak ada kata yang keluar. Raras memperhatikannya lekat-lekat. "Kau tahu apa yang membangunkanmu semalam?" Dira menatap lantai.
Aku tidak tidur. Ada yang duduk di pojok kamarku sampai pagi. Aku tidak lihat wajahnya, tapi aku tahu dia tersenyum. Sari langsung meremas tangannya sendiri. Urat di lehernya menegang. Kau dengar suara lagi? Dira tidak menjawab. Tapi sorot matanya cukup sebagai jawaban. Menjelang sore, seekor ayam peliharaan mereka mati mendadak di belakang rumah. Tidak ada luka, tidak ada jejak binatang lain. Hanya tubuhnya tergeletak dengan mata terbuka lebar, seolah melihat sesuatu sebelum mati. Raras mengubur ayam itu tanpa banyak bicara. Ia menancapkan ranting di atas kuburnya, lalu menabur garam di sekeliling tanah. Sari tidak tahan lagi. Kau yakin semua ini tidak ada hubungannya dengan gangguan di rumah Pak Samin? Raras mengisi batok kelapa dengan air yang sudah ia doakan. Yang di kebun itu hanya penanda, yang datang ke rumah kita lain. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Angin dari arah hutan membawa bau anyir samar. Lampu minyak dinyalakan di 3 sudut rumah, dan dupa dibakar di depan pintu kamar Raras. Sekitar tengah malam, Dira duduk termenung di depan cermin. Matanya tidak fokus pada pantulan dirinya sendiri, melainkan ke arah belakang bahunya. Seakan ada yang ikut berdiri di sana, meski tidak terlihat. Tiba-tiba, cermin itu berembun dari dalam. Bukan karena napasnya, tapi seolah ada sesuatu yang menempel dari balik kaca. Bentuknya tidak jelas, hanya noda buram memanjang seperti telapak tangan. Dira mundur, napasnya memburu. Tapi langkahnya goyah, dan tubuhnya hampir jatuh sebelum Sari masuk dan memegang pundaknya. "Apa kau pingsan?" tanya Sari panik. Dira mencoba menjawab, tapi suara yang keluar terdengar berat. Seperti ada 2 lapis nada dalam satu kalimat. "Aku tidak sendiri," katanya pelan. "Dia sudah di sini sebelum aku bangun." Sari menatap wajah keponakannya. Baru kali itu ia merasa seolah melihat mata yang bukan milik keluarga mereka. Raras berdiri di ambang pintu. Tatapannya tidak kaget, tapi lebih seperti seseorang yang sedang menghitung waktu. "Kalau dia sudah bicara lewat tubuhmu," ucap Raras perlahan, "berarti dia bukan tamu lagi." Dan malam itu, entitas yang dulu hanya mengintip dari balik gelap mulai menumpang di dalam seseorang yang masih hidup. Sejak fajar, rumah itu terasa berbeda. Udara di dalamnya lebih padat, seperti menahan sesuatu agar tidak keluar. Dira duduk di ruang tengah dengan selimut menutupi kakinya. Sorot matanya kosong, tapi kadang bibirnya bergerak tanpa suara. Sari menyiapkan air hangat dan menaruhnya di meja. "Minum dulu," bisiknya. Dira hanya melirik sekilas, lalu kembali diam. Lehernya terlihat lebih pucat, dan bekas merah di kulitnya menyebar sampai ke bahu. Raras menyalakan dupa di sudut ruangan. Asapnya tipis namun bergerak tidak wajar. Tidak lurus ke atas, tapi melengkung ke arah Dira seperti tertarik sesuatu. Sari semakin resah. "Kau yakin dia belum kerasukan sepenuhnya?" Raras menjawab pelan. "Bukan kerasukan, itu penempelan. Dia belum mengambil tubuh, tapi sudah ikut bernapas." Menjelang siang, Pak Samin datang kembali. Wajahnya panik, rambutnya acak-acakan. "Rumahku berantakan, piring pecah, pintu belakang terbuka sendiri, dan ada suara tertawa dari sumur." Raras menatapnya sebentar. "Yang di rumahmu tidak akan pergi kalau kau terus takut." "Kau bisa datang malam ini?" tanya Pak Samin lirih. "Aku tidak bisa tinggal lama," jawab Raras. "Ada yang lebih dulu datang ke sini." Pak Samin menoleh ke arah Dira yang duduk membungkuk di kursinya. Ia seperti ingin bertanya, tapi tidak sanggup. Setelah lelaki itu pergi, rumah kembali sunyi. Sari mendekat ke kakaknya. "Ritual harus dilakukan sekarang. Kalau kita menunggu, dia akan semakin mengikat." Raras masih memandangi jari-jarinya yang mulai gelisah. Ritual tidak akan berhasil kalau dia belum menunjukkan wujudnya. Sore itu, seekor kucing liar masuk ke halaman belakang. Bulu tubuhnya berdiri dan ekornya menggulung ke bawah. Ia menatap ke arah jendela kamar Dira sambil mendesis lama sekali, seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh manusia. Saat malam turun, lampu minyak di ruang tengah berkedip meski tidak ada angin. Dira duduk di lantai tanpa bicara. Matanya tidak berkedip saat menatap sudut ruangan yang kosong. Sari mencoba mengajaknya bicara, namun yang keluar hanya gelengan perlahan. Ketika Sari hendak menyentuh pundaknya, Dira tiba-tiba tersenyum samar. Bukan senyum hangat,
tapi senyum yang tak mengenali siapapun di sekitarnya. Raras membawa kendi tanah liat dan secarik kain putih. Ia duduk bersila di depan Dira. Kalau kau bisa dengar, diamlah sebentar. Aku bicara bukan padamu, tapi pada yang ikut denganmu. Untuk sesaat, ruangan terasa lebih senyap dari sebelumnya. Dira tidak bergerak, tapi matanya perlahan berkaca-kaca, seperti ada dua keinginan yang saling menahan. Suara langkah terdengar dari dapur. Pelan, namun berat. Sari menoleh, tapi tidak ada siapapun di sana. Pintu dapur masih tertutup, dan jendela terkunci. Lalu terdengar suara lain. Suara napas pendek dari dalam dinding, seolah seseorang berdiri di balik papan dan mengintip dari celahnya. Raras memejamkan mata dan meraba ubun-ubun Dira tanpa menyentuh kulitnya. Kalau kau memang penjaga, jangan sembunyi di tubuh yang salah. Kalau kau bukan penjaga, berarti ada yang membuka jalan untukmu. Setelah kalimat itu selesai, lampu minyak padam tiba-tiba. Tidak ada angin, tidak ada suara, hanya gelap yang terasa seperti sesuatu sedang berjalan di atas mereka tanpa bentuk. Malam terasa panjang tanpa tanda waktu. Setelah lampu minyak padam, tidak ada satupun dari mereka yang berani bergerak. Gelap menutup ruangan seperti kain yang basah dan dingin. Sekitar beberapa helaan napas kemudian, cahaya kecil dari batok kelapa di sudut ruangan kembali menyala. Api itu menyambar sendiri meski sumbunya belum disentuh. Dira masih duduk di tempat yang sama. Namun ada sesuatu yang berubah. Matanya tidak lagi kosong, tapi juga bukan miliknya sepenuhnya. Napasnya lambat, dan pundaknya sedikit terangkat seperti ia menahan seseorang agar tidak masuk lebih dalam. Sari menatap adiknya, lalu berbisik. Sekarang saja kita mulai. Jangan tunggu dia lebih kuat. Raras menggeleng perlahan. Kalau aku mulai sekarang, tubuhnya bisa menolak. Dan yang di dalamnya bisa memilih bertahan. Suara retakan terdengar dari loteng. Bukan benda jatuh, tapi seperti kayu diinjak dari dalam. Tidak lama setelah itu, tercium bau tanah basah. Bercampur sesuatu yang anyir. Dari arah dapur, kendi air yang tadi siang diletakkan di atas meja tiba-tiba terguling. Tidak ada yang menyentuhnya. Airnya menyebar pelan, membentuk aliran kecil ke arah ruang tengah. Dira menoleh ke arah itu tanpa mengedip. Suaranya keluar sangat pelan. Dia tidak suka dilihat. Sari merinding seketika. Siapa? Dira membuka mulutnya. Tapi yang menjawab bukan suaranya. Suara itu berat, rendah, dan seperti keluar dari rongga yang lebih dalam dari tubuh manusia. Yang kau buang dari kebunmu, demikian suaranya. Sari mundur satu langkah. Kami tidak pernah buang siapapun. Tiba-tiba Dira tersenyum, tapi matanya tetap dingin. Lalu ia menunjuk ke arah luar rumah. Yang pernah hidup di tanah itu belum selesai. Raras mendekat, membawa kain putih yang tadi ia lipat. Ia taruh perlahan di lantai. Kalau kau datang karena rumah ini, sebut apa yang kau cari. Tidak ada jawaban. Tapi bau tanah makin kuat. Dari celah pintu, angin tipis masuk membawa debu halus. Debu itu hanya berhenti di dekat kaki Dira, tidak menyentuh siapapun. Tiba-tiba, api di batok kelapa menjilat lebih tinggi. Selama beberapa detik, cahaya itu memantulkan sesuatu di dinding. Bukan bayangan tubuh manusia, tapi bentuk samar seperti tangan panjang yang menempel tanpa suara. Raras menutup mata sebentar, lalu berkata sangat pelan, "Dia tidak tersesat, dia dipanggil." Ucapan itu membuat Sari menegang. Oleh siapa? Raras tidak langsung menjawab. Matanya tetap tertuju pada Dira. Kalau yang datang memilih tubuh, berarti yang memanggil masih hidup. Setelah diam cukup lama, Dira mengangkat wajahnya. Kali ini suaranya kembali seperti miliknya sendiri, tapi setiap kata terdengar dipaksa keluar. Aku, dengar namanya semalam, tapi bukan dia yang bicara. Ada yang menyebutnya sebelum aku tidur. Raras mendekat sedikit. Sebutkan. Dira menggigit bibirnya, lalu berbisik. Bukan nama manusia, lebih mirip panggilan, seperti orang memohon sesuatu. Ruangan kembali sunyi. Asap dupa mulai bergerak ke arah pintu depan, seolah mengikuti sesuatu yang tidak terlihat. Dan malam itu, mereka bertiga baru sadar satu hal. Yang datang bukan sekadar ingin menumpang, tapi sedang mencari tempat menetap. Dan tubuh yang ia pilih sudah duduk bersama mereka sejak hari pertama gangguan itu muncul. 3 hari setelah malam itu, suasana desa berubah pelan, tanpa ada yang berani membahasnya.
Tidak ada ayam berkokok, tidak ada suara anak bermain, dan setiap pintu rumah ditutup lebih cepat dari biasanya. Dira tampak lebih tenang, namun bukan karena gangguannya hilang. Ia berjalan lebih lambat, jarang bicara, dan tatapannya tidak lagi mengikuti arah suara. Sari menjaga jarak tanpa sadar, takut menyentuh sesuatu yang bukan lagi milik manusia. Raras mulai menyiapkan ritual baru. Ia mengumpulkan daun, tanah dari 4 penjuru, serta air yang diambil sebelum fajar dari 3 sumur berbeda. Tapi ia tahu yang ia lakukan bukan untuk mengusir, hanya untuk menahan sebentar. Suatu sore, Lastri datang lagi membawa kabar. Rumah Pak Samin kini kosong. Lelaki itu pergi tanpa pamit setelah mendengar suara dari bawah kasurnya semalaman. Orang-orang desa hanya menemukan pintu rumahnya terbuka dan jak kaki basah yang mengarah ke sungai. Tidak ada yang mencoba mencari. Malamnya, Dira duduk sendiri di teras. Langit gelap tanpa bulan, tapi ia seolah bisa melihat sesuatu bergerak di antara pepohonan. Sesekali ia menunduk, seolah mendengar seseorang bicara dari tanah. Sari berdiri di ambang pintu, tidak berani mendekat. "Kalau kau lelah, masuklah." Dira tidak menoleh. Dia belum selesai. Dia cuma diam karena sedang menunggu. Sari menelan ludah. Menunggu apa? Jawaban itu tidak langsung datang. Dira menarik napas perlahan, lalu berkata, menunggu yang memanggilnya bicara lagi. Dari dalam rumah, dupa terakhir yang menyala padam sendiri. Tidak ada angin, tidak ada sentuhan. Hanya sepi yang terasa terlalu penuh. Raras keluar membawa mangkuk berisi air bunga. Ia menaruhnya di lantai dekat kaki Dira. Selama yang memanggil belum ketahuan, dia tidak akan pergi. Dira menatap air itu dan permukaannya bergetar. Bukan karena gemetar tangan, tapi karena sesuatu seolah menyentuh dari bawah. Sari mundur ke dalam rumah. Dalam hatinya, ia tahu semua ini belum berakhir. Hanya berubah bentuk. Dan sejak malam itu, tidak ada satupun dari mereka yang berani berkata bahwa gangguan itu berasal dari luar. Karena perlahan, mereka sadar sesuatu yang datang sudah menetap di antara mereka, menunggu waktu dan nama untuk dipanggil kembali.